Kalau gitu saya share screen-nya sebentar. Nah ini. Kelihatan semua ya? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Kalau gitu kita mulai aja. Oh ya, kemarin saya lupa nanya. PR-nya ada masalah nggak? Atau ada yang masih bingung nggak kemarin? Masalah tugasnya. Enggak sih, cuman kata-katanya aja aneh gitu, takut salah gitu, kayak jab apa jab cat kayak gitu. Aneh-aneh gitu. Tapi kalau membaca hurufnya nggak ada masalah ya? Ya. Ya. Nggak ada masalah. Rizky, nggak ada masalah Rizky ya? Kayak tugasnya kemarin. Nggak ya? Cuman yang kemarin kan aku pikir kalau misalnya kayak jab itu ada Jadi lagi belakangnya enggak kan jab. Rizky kemarin kalau nggak salah tugas itu yang itu ya, di akhir kalimat, di akhir kata itu masih ada vokal e-nya ya, ditulis. Nah gitu. Jadi padahal harusnya nggak usah ada lagi e ya. Jadi langsung aja. Iya. Misalnya jab, jadi bukan jebe gitu ya. Kecuali kalau misalnya si b akhirnya itu ada vokal apa gitu misalnya jeba, oke, itu baru, atau jebi misalnya, nah itu baru. Tapi kalau misalnya jab doang, vokal e-nya hilang ya. Oke, coba, nah kita review dulu ya yang kemarin ya. Masih ingat nggak nih huruf-hurufnya apa? Oke, coba ya. Coba Suhardi. Huruf yang ini sama ini ya, sama ini bacanya apa? Yang ini dulu. Pe. Diulang. Pe. Yang ini. Pe. Bukan pe, tapi Pe. Bukan pe, tapi Pakai K. Pe. oh, ke, yes, ke ya tadi. Pe. Ya, saya salah dengar mungkin tadi bilangnya Hardi ke ya harusnya ya. Oke. Ke. Oke, sip. Ini ke, terus yang ini? Ce. Yes, ce. Oke. Jadi ini ke, ini ce. Oke, benar ya. Lalu coba pras ya. Pras coba yang ini. Yang ini sama ini. Bacanya apa? Yang ini dulu. Ke. Diulang. Ke. Yes, ke. Oke. Kalau yang ini? Ce. Yes, ce. Oke. Ke dan ce. Oke, sip. Lagi coba Rizky ya. Rizky coba yang ini. Yang ini sama yang ini. Bisa bedain nggak? Coba ya, yang ini dulu. Ulang. Volumenya digedein dikit. Anunya. Diulang lagi. Te, oke. Yes, te, oke. Retroflex ya. Te, oke. Kalau yang ini? Te, oke. Biasa ya. Te, biasa. Oke, jadi yang ini te, yang ini te. Yes, oke. Coba sekarang Dian ya. Dian, yang ini sama yang ini. Ge. Ini, diulang. Ge. Ge, oke. Sama ini? Je. Yes. Ge sama je. Oke. Coba sekarang balik ke Hardi ya. Hardi coba, nah ini bedakan ya. Ini sama ini. Yang ini gimana? De. De, oke. De, retroflex ya. De, terus yang ini? De. De, biasa ya. De, biasa ya. Jadi yang ini tadi retroflex de, yang ini de. Oke. Sip. Kalau gitu kita banyakin lagi. Balik ke pras ya. Pras coba yang ini. 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini dulu. Ge. Ge, yes. Ge, oke. Yang ini? Je. Yes, je.
Oke, je. Ke. Terus yang ini diulang. Ke. De, oke, benar. De, ya, retroflex ya. De. Yang ini, De. yes. De. De, ya biasa. De, oke. Ke, je, de, de. Oke, sip. Sekarang ke Rizky coba. Rizky yang ini sama ini. Te, Yang ini te, kurang H-nya. te, Te, ya. Te, oke. te, Ulang. Yes, sekali lagi. te, Te, oke. Yang ini. te, Ah, te, ada H-nya ini. te, Ya, te, ya. Te, oke. Jadi yang ini te. Kalau yang ini te. Oke. Oke, habiskan semua Dian. 1, 2, 3, 4. Pe, Oke. he, be, be. Oke. Pe, pe, be, be. Oke. Oke. Kita ulang semua ya. Dari atas yang ini bacanya. Ke. Ke, Oke. Yes, yang ini. Ke. Oke, yang ini. Ge. Ge. Oke, ge. Yang ini. he, Ge. Yes, ge. Ya. Ge. Yang ini. Ce. Ce. Oke, ce. Yang ini. ce, Ce. Yes, ce. Yang ini. je, Je. Je. Ya, je. Yang ini. ce, Ce. Ce. Yes, ce. Yang ini. Te. Pe. Te. Te. Oke. Te. Oke. te, Ini. Te. te, Te. Ah, te, te. Oke ya. Te. Oke. Yang ini. Te. de, De. Biasa ya. De tanpa H ya. De. Oke. de, De. De. Oke. Yang ini. Te. te, te, De. Ya. De. Ya. De. Oke. Nah ini. Te. 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 Ya. Te. Biasa. Te. Yang ini. Te. Te. Ya. Te. Oke. Ada hanya ya. Te. Yang ini. De. 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 de, Ya. Biasa ya. De. Oke. Yang ini. Te. De. Oke. De. Yes. De. Nah ini. Pe. Pe. Yang ini. He. He. Oke. Yang ini. Be. Be. Oke. Yang ini. Terakhir. He. he, He. Oke. Sip. Ya. Ingat-ingat ya. Bentuknya sama bunyinya. Oke. Dihafalin. Oke. Kita lanjut kalau gitu. Nah, kita lihat yang tugas kemarin ya jawabannya ya. Nah, ini apa kemarin dibacanya? cut, Kat. Gimana? Kat. Card. Ya. Card. Oke. cut, Card. Ya. Card. Ya. Oke. Card itu artinya memotong ya. Card. Oke, memotong. Lalu, nah ini cut, Kat. kati. Oke, kati. Ya. hati, Yes, kati. Ya. Kati. Kati ini Kati ini kalau diartiin kayak dia makan gitu. Dia perempuan makan, lagi makan. Kati. Gitu ya. Yang ketiga, nah ini. Daku. Daku. Nah, daku, daku. Ya, oke, daku.
Daku ini kayak bandit gitu artinya. Daku. Ram. Nah, daku. Da. Nah, lalu ini Kita. Kita. Gita ya, Gita. Gita. Gita itu lagu ya artinya. Gita. Oke, nah ini Joda. Jo, Da. Jodha ya, Jodha. Ada H ya, ingat ya. Ah, Jodha. Oke. Jodha. Jodha ini nama orang ya, nama ratu, Ratu Jodha. Lalu, nah ini Dipak. Dipak. yes, Deepak ya, Deepak. Oke, Deepak. Deepak ini bisa nama orang, bisa juga artinya pelita, lampu pelita ya. Lampu. Deepak. Lampu pelita. Lalu, nah ini. Chow. Yes. Chow. Cok ya. O-nya panjang ya. Cok ya. Cok. Cok ini bukan ada beberapa kemarin saya lihat yang mengartikannya kotak ya, tapi sebenarnya bukan kotak artinya. Cok itu alun-alun, kayak artinya itu alun-alun gitu ya. Cok ya. Nah, ini Jeb. nah, jab ya. Oh, Jab. Oke. Jab. Jab. Jeb, Jeb. Nah, jab. Jab ini kantong atau saku ya, jab. Jeb. Lalu ini Head. yes, Cat. cat ya, cat. Oke. Cat. Cat ini penyesalan ya, menyesal, penyesalan. Cat. Nah, lalu ini Pet. bukan. Ini. Yang ini. Doti. Dhoti ya. Dhoti. Ya. Dhoti. Dhoti. Oh, Dhoti itu tahu nggak? Dhoti ini kalau pernah lihat laki-laki India yang pakai celana kayak semacam celana kayak sarung gitu yang putih itu namanya dhoti. Ya. Jadi yang dililit-lilit kalau misalnya pernah lihat apa ya baju laki-laki tradisional India yang bawahannya kayak celana gitu tapi dia dililit namanya dhoti. Nah, lalu ini Pet. pet ya, pet. Oke, pet. Ingat te ya. Pet. Pet ini perut, artinya perut. Pet. Lalu ini Chota. Chota. yes, Jotha ya. Jotha. Jotha. Jotha artinya yang keempat ya. Jotha. Lalu ini Dude. nah, dud ya, dud. Dud itu susu ya. Dud. Terakhir Katoge. Katoge. ya, katoge ya, katoge. Katoge ya. Ingat ya, refleks ya, katoge. Katoge artinya kamu akan memotong, itu artinya katoge. Katoge. Nanti belakangan kita lihat, kita belajar grammar ya. Sekarang kita belajar hurufnya dulu ya. Oke, nah ini jadi tugas kemarin begini. Jadi diingat-ingat kemarin yang bikin ada sedikit salah, yang diingat-ingat salah di mana ya? Kayak misalnya ada yang kemarin salah baca vokal, jadi antara E sama O sering kebalik-balik. Nah, jadi diingat-ingat ya. Bentuk E itu kayak apa, kalau O gimana ya. Terus juga tadi kayak Rizky punya Rizky yang ini, yang akhir-akhirnya itu nggak usah ada E lagi ya. E-nya dibuang. Itu aja kemarin yang kalau Rizky yang itu ya, banyak yang itu ya kalau Rizky. Iya. Oke. Nah, ada yang mau tanya dulu untuk tugasnya ini? Paham semua ya? Kalau Pras kemarin excellent deh tugasnya. Ada salah arti tadi ya, satu. Yang mana? Yang
Kotak tadi. Oh, kotak. Iya, iya. Pras bilangnya chalk itu kotak ya. Square. Karena square itu bukan kotak aja, tapi alun-alun sebenarnya kalau chalk itu. Oke. Tadi katoge apa artinya? Katoge, katoge. Kamu akan memotong. Itu artinya. Katoge. Kata dasarnya kan cut ya. Cut memotong, tapi ada apa akhirannya di belakang. Katoge itu artinya berubah ya. Jadi menjadi artinya kamu akan memotong. Nanti grammar nanti kita belajar di belakang ya. Oke. Kita lanjut dulu. Nah, lanjutan yang DF Nagari yang kedua ya konsonannya ya. Ini. Nah, bentuk baru ya. Oke, jadi ingat-ingat. Oke. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Ini N ada titiknya, berarti selalu bunyinya retroflex juga. Jadi ingat kalau retroflex kuncinya adalah kemarin apa? Ujung lidah ada di langit-langit nempel dengan langit atas ya. Lidah. Ya, itu kuncinya. Oke, jadi N titik ada. Nah, N titik bawah gimana kita membunyikannya kira-kira? Ne. No. Ya, ne ya. Ne. Ne ya. Ne. Oke. Ne. Ne gitu ya bunyinya. Jadi beda dengan ne. Itu biasa ya. Ne itu biasa kan ya. Tapi ini adalah ne. Ne. Oke? Ne. Ya. Jadi huruf ini dibacanya ne. Oke? Ne. Oke. Coba bidulan bisa nggak? Coba Hardi ya, coba yang ini. Ne. Ne. Oke, sekali lagi. Ne. Yes, ne. Oke. Yes. Kalau Dian coba. No. Ne. No. Oke, yes, ne ya, ne. Oke. Kalau Rizky coba. Ne. 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 Ya, ne. Yes, Ne. ne. Nah, ne. Oke. Pras. Ne. Yes, ne. Oke, ne. Oke. Jadi hurufnya dibaca ne. Nah, sekarang yang kedua ini. Ini biasa ya. Ini dibacanya ne. Biasa ya. Ne. Ne. Oke. Gampang ya. Ne. Yang ini. Lalu yang ini. Me. Biasa ya. Me. Biasa. Me. Oke. Jadi ingat-ingat bentuknya. Kalau ini ne. Kalau ini me. Lalu yang ini huruf ini. Nah ini mirip kayak huruf apa kemarin yang pertama kita pelajarin minggu lalu? Mirip kayak be ya. Mirip nggak kayak be? Cuma be kan dalamnya ada garisnya. Nah kalau yang ini tanpa garis ya dalamnya. Lingkarannya nggak ada garisnya. Nah huruf ini dibaca ada dua bacaannya. Bisa dibaca jadi w, nah ya. Atau bisa juga dibaca v ya, v ya. V itu kayak bunyinya kayak V bahasa Inggris sama. Jadi v ya, v. Oke. Jadi bisa dibaca w atau bisa dibaca juga v sama. Oke. Nah, coba kita praktek yang ini ya. Kalau dibaca v gimana? Bisa nggak masing-masing bunyikan? Coba Hardi dulu. Hardi? Oh, oke. Kayaknya koneksinya lagi ini ya. Coba Pras dulu, Pras. W. Oke, itu dibaca w ya. Tapi kalau dibaca v gimana? V. Yes, v. Oke. Coba sekarang Dian. W. W, oke. Atau? V. V. Ya. Atau v. Oke. V. Yes. Rizky? V. Oke. Yes. W. W. Ya. Oke. Jadi kalau dengar orang ngomong huruf ini dengan w, sama aja. Jadi mau w sama benar ya. Oke.
Sekarang Hardi udah gabung ya? Iya, sudah. Oke. Coba Hardi baca yang ini. Oke. Ve, Well, oke. Atau bisa juga we, well, ya. Oke. Sip. Lalu kita lanjut. Nah, huruf ini dibaca ye. Ya, gampang ya. Ye. Oke. Dari bentuknya udah mirip kayak y ya, jadi gampang kita ngingetnya ya. Ini dibaca ye. Oke. Lalu ini huruf ini dibacanya re, ya. Jadi re. Jadi R-nya sama dengan bahasa Indonesia kita. Jadi bergetar ya, re gitu ya. Re. Ya. Gampang ya. Re. Oke. Lalu huruf ini gampang juga dibacanya le. Oke, le. Ya. Lalu ini juga dibaca gampang se, s ya, se. Ya. Jadi ye, re, le, se. Gampang ya semua ya? Masih gampang ya? Oke. Kalau gitu kita lanjut bawahnya. Nah, ini baru ada h-nya ya. Ini huruf ini dibaca she. Ya, dari s ada h-nya, berarti dibacanya she. Ya, she. Oke. Nah, ini juga sama sebenarnya. Huruf ini sebenarnya walaupun beda bentuknya, tapi huruf ini juga sama-sama dibaca she juga. Sama. Ya, sama. Jadi huruf ini dua ini maupun ini sama-sama dibaca she. Oke. Lalu yang ini juga bisa gampang. He. H biasa ya. He. Oke. Jadi ini she, he. Ya. Oke. Sampai sini mau tanya dulu. Untuk yang kalau misalnya itu kan kalau kita lihat tulisan bisa tahu ya kalau itu beda ya. Tapi gimana kalau pengucapannya? Pengucapannya sama. Jadi yang misalnya membedakannya kata. Misalnya ada kata yang ternyata pengucapannya kan ini sama ya. Terus kita disuruh tulisin misalnya. Tadi dia ngomong apa, itu gimana cara bedain? Jadi kita mesti tahu dulu kata ini she yang dikatain itu pakai she yang mana. Jadi kita mesti tahu itu, mesti tahu katanya itu dulu. Gitu. Baru kita bisa tahu ditulisnya pakai she yang ini atau she yang ini. Gitu. Sebenarnya sih kalau dua huruf ini sebenarnya beda ya. Pengucapannya beda. Cuma sekarang ini orang-orang menyamakan pengucapannya. Orang-orang modern menyamakan pengucapannya. Tapi kalau dibaca naturalnya originalnya memang beda. Ini kalau dulu orang membacanya yang ini ya. Itu sama dengan she, cuma dia retroflex. Gitu. Jadi she gitu. She. Kayak gitu ya. Kayak ketahan gitu. She. Nah itu. Naturalnya begitu, originalnya begitu. Jadi kalau ini she, kalau ini she. Oke. Tapi sekarang orang modern menyamakan aja pengucapannya. Disamakan dua ini. Jadi untuk membedakannya ya kita mesti tahu aja. Jadi kata mana yang ditulis pakai ini, kata mana yang ditulis pakai ini gitu. Jadi mesti tahu katanya dulu. Oke. Ada lagi? Nggak ada ya? Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut ke huruf yang ada titiknya, dotnya di bawah ini. Oke. Ini beberapa ada yang nggak ada di bahasa Indonesia ya bunyinya, tapi beberapa ada kok. Ya, kita mulai yang ini dulu ya. Nah, ini huruf apa kemarin kalau tanpa titik dibaca? Ke. Oke ya, ke biasa ya. Kalau tanpa titik dibaca ke. Tapi kalau dia ada dotnya di sini, berarti dia dibaca kayak dibaca begini. He. He. Kalau bahasa Arab itu kho gitu ya, huruf kho itu kalau bahasa Arab. Jadi sama. Jadi ini kalau ada titik dibaca he. Oke. He ya. Jadi ada getaran di kerongkongan itu.
gitu ya. Oke. Oke. Coba ya, kita coba ya. Coba pras dulu bisa nggak coba yang ini? Ulang. Iya. Jadi kita mau buang dahak gitu. Ah, gitu ya. Coba buang dahak dulu. Bisa nggak? Nah, itu bunyi tambahin vokal jadilah gitu. Coba gimana? Ah, gitu. Yes. Nah, gitu ya. Oke. Kalau Rizky coba. Ah, ya. Intinya kayak kita mau buang dahak, tambahin vokal tambah ya. Kalau Dian? Baru minum tadi. Ah, itu bisa ya. Ya. Oke, coba sekali lagi. Yes. Oke. Kalau Hardi pasti gampang ini, soalnya bisa bahasa Arab. Coba. Coba sekali lagi. Yes. Nah, itu. Ya. Yes, kayak Oke. Oke, jadi ingat ya, kalau tanpa titik dibaca ke, tapi kalau kalau tanpa titik dibaca ke, kalau ada titiknya dibaca ke. Oke. Nah, lalu dua ini lagi. Ini juga di bahasa Indonesia nggak ada ya. Oke. Tapi di bahasa Inggris ada. Nah, huruf ini dibacanya kayak R, tapi bahasa Inggris ya. Jadi, kalau R bahasa Inggris kita baca gimana? R, gitu ya. R. Oke. Nah, tapi ini tinggal ditambahkan vokal E aja. Jadi dibacanya R. R. Ya. R. Oke. R. Gitu ya. Ya, jadi huruf ini dibaca R. Oke. Kalau tanpa titik dia kemarin dibaca apa ya? R. Dibaca D. Oke. D. Ya. D, ingat nggak? D yang retroflex ya. Kalau tanpa titik ya. Ini dibaca D ya, tapi kalau ada titiknya dibaca tadi R. Ya, R. Ya, oke. Kita coba ya. Coba press dulu yang ini. Ya, R ya. Jadi jangan R-nya jangan sampai bergetar ya, bukan R ya, tapi R ya, R. Oke. Kalau Dian R, oke. Kalau Rizky R. Ya, R. Ya, oke, R. Oke. Kalau Hardi yes, R. Oke. Nah, selanjutnya yang ini huruf ini ya. Dia sama dengan R, cuma ditambahin ada H-nya. Kira-kira menjadi apa? Jadi H-nya itu agak dibaca kepisah ya. Jadi H-nya itu masih jelas dibaca. Jadi bacanya begini. RH, gitu ya. RH. RH. Ya, jadi H-nya masih kelihatan kedengaran jelas kalau kita baca. Jadi kalau dibaca ya, dibacanya jadi RH. RH. Oke. RH. 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 Kalau kita lambat ya. RH. 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 Oke, itu lambat ya. Kalau normalnya RH. RH. Ya. RH. RH. Oke, kita coba ya. Coba pras dulu gimana? RH. RH. Oke, RH. Oke, kalau Hardi? RH. Oke, RH. Dian? Gimana? Dian? Oh, mute itu, lagi di mute. RH. RH. Oke, sekali lagi. RH.
Oke. Rizky. Ah. Yang pertama jangan ada vokal dulu ya. Jadi gitu aja. Ya gitu ya. Ya, Oke. Ya, jadi saya ulang lagi ya. Yang ini biasa ya. Kalau yang ini ya. Oke. Ya gitu ya. Oke. Nah, yang ini di bahasa Indonesia ada, jadi gampang ya. Kalau tanpa dot dia dibaca kemarin je. Oke. Tapi kalau ada dotnya berarti menjadi z ya, z ya. Z. Oke. Bisa ya semua ya. Kalau z gampang ya. Oke, terakhir. Yang ini kalau tanpa dot kemarin dibacanya adalah ke. Ya, kalau tanpa dot kan dibaca ke. Tapi kalau ada dot berarti tinggal dibaca f ya. F. Oke, ya. Ya, itu aja. Jadi Dev Nagari kita udah selesai. Yang kedua ini kayaknya lebih banyak gampangnya ya. Ya nggak sih daripada yang kemarin. Paling cuma 1-2 yang agak beda ya. Ini, sama ini tadi ya. Sama ini tadi. Lebihnya kan gampang ya. Ya nggak? Oke. Kalau gitu coba kita tes ya. Ya, siap. Coba tes. Baca semua. Ya, masing-masing orang baca semua ya. Mulai dari Rizky dulu. Mulai dari atas. Dari yang ini. Itu ya? Yes, yang dari ini ya. Ne. Ulang. Ne, Oke. Ne. Yes, kalau ini. Ne. Oke, ini. Me. Oke, ini. We. Yes, kalau ini. Ye. Oke. Re. Yes. Le. Oke. Se. Oke. Se. She. Oh ya, she. Oke, she. Yang ini. She. Sama. Oke, yang ini. He. Oke, yang ini. Ke. Oh iya, lupa. He. Ya. He. Yes. Ingat dahak ya. Oke. Oke. Nah ini. Re. Bahasa Inggris ya. Re. Oke. Yang ini. Her. Oke. Yang ini. Z. Oke. Z. Yang ini. F. Yes. Good. Coba dia. Na. Oke. Ini. Na. Oke. Me. Ve. Wo. We atau we. Oke. Yang ini. Ye. Oke. Ra. Re. Oke. Re. Ini. Le. Se. Oke. She. Oke. She. He. He. Oke. Re. Oke. Re. Oke. Je. Fe. Yes. Oke. Coba Pras. Ne. Oke. Ne. Yes. Me. We. Atau? Ve. Oke. Yang ini? Ye. Re. Le. Yes. Se. Oke. She. She. Oke. He. He. Yes. Re. Oke. Apa tadi ya? Ya. Oke, yang ini. Z. Fe. Yes. Ardi. Na. Oke. Na. Me.
Fe atau we. Yes. Ye. Re. Le. Oke. Se. Yes. She. Oke. Che. She sama ya. Jadi ini sama Ya, pengucapannya. sama. She dan she. Oke. Che. Oke, yang ini. He. Oke. He. Yes. Yang ini. Re. Oke. Yang ini. Re. Erha. Oke. Sekali lagi yang ini. Re. Erha. Erha. Re. Erha. Erha. Re. Erha. Gitu ya. Erha. Ya. Erha. Coba. Re. Oke, yang ini. Ze. Oke. Pe. Pe. Oke, sip. Oke, ada yang mau tanya dulu? Devanagari yang ini. Ada yang masih susah mungkin? Erha. Erha. Erha yang susah ya. Erha. Tapi sebenarnya ini gampang kok. Jadi pas sudah masuk dalam kata, dia dibacanya hampir mirip dengan ini. Hampir mirip. Ya. Jadi gampang sebenarnya. Cuma ya sama ya. Jadi kita mesti tahu ya kata mana yang pakai ini, kata mana yang pakai ini. Karena itu udah default gitu ya. Jadi kita mesti hafal. Tapi dalam pengucapan benar dia mirip-mirip dengan yang ini. Ya. Oke. Ada lagi? Nggak ada? Jadi kuncinya sama ya, dihafalkan bentuknya semua sama bunyinya ya. Ingat ya, kita ke pertemuan keempat sudah nggak ada lagi Latin ya. Oke. Kita lanjut. Lanjut ya. Siap. Nah, sekarang kita lanjut ke vokal. Nah, vokalnya ada lagi yang beda nih ya di sini. Vokal independen. Kemarin minggu lalu kan kita belajar vokal yang dependent ya, yang vokal dependent itu maksudnya vokal yang nempel ke konsonan ya. Nah, sekarang nih Devanagari juga punya bentuk vokal yang beda, namanya vokal independent. Bentuknya agak beda dari yang kemarin, vokal dependent ya. Nah, ini bentuknya begini. Ya. Kalau independennya begini, ya, vokal begini. Kalau A begini. Kalau kemarin dependennya begini ya. Yang nempel ke konsonannya begini ya, kalau A. Nah, kalau dia independent begini bentuknya. Oke. Jadi mirip ya, jadi sama kayak cuma ketambahan A panjang di belakang. Ya. Lalu I pendek begini. Kalau kemarin kan dependennya begini ya, kalau I pendek. Ya. Nah, kalau I panjang tinggal tambahin kepalanya di sini, ada jambulnya. Dari I pendek ada tambahan jambul, jadilah I panjang ya. I panjang. Kalau kemarin dependennya begini ya, I panjang. Lalu U pendek kayak angka 3 gini. Oke. U panjang angka 3 sama tambahin ekornya. Lalu E pendek begini. E panjang begini, ada tambahan jambulnya. Oke. Lalu O pendek sama kayak ini, sama kayak A ya, mirip ya bentuknya ya. O pendek sama kayak A, cuma tambahan ini di atasnya ya. Ada jambulnya ya. Nah, lalu O panjang sama kayak O pendek, cuma 2 kali jambulnya. Oke. Nah, ini perlu diingat, soalnya ini pasti kepake nanti pas di penulisan ya. Nah, jadi bedanya apa sih antara independent sama dependent kemarin? Kapan kita pakai independent ini? Oke, ini saya lanjutkan ya, nanti teman-teman bisa ingat-ingat sendiri bentuknya nanti di rumah yang latihan ya. Oke, nah kapan kita pakai independent? Oh, kita ini dulu ya. Ini semua Devanagari yang lengkap. Oke, ini semua ya. Devanagari lengkap begini.
ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya aja nggak hafal. 1, 2, 3, 4. Oke, ini 36 kira-kira. Nah, 36 huruf ya, kalau Devanagari. Ini mesti dihafal nanti. Oke, kita lanjut tadi yang vokal independen. Nah, kapan kita memakai vokal yang independen? Oke, aturan pertama, kalau bunyi vokal itu ada di awal kata. Ya. Kalau bunyi vokal itu ada di awal kata, maka vokalnya kita tulis dengan bentuk yang independen. Misalnya, nah, kata ini, up, ya, kata up. Nah, di awal katanya kan ada vokal ya, vokal A kan ada di awal kata ya. Ya. Makanya si A ini dari kata up, A panjangnya kita tulis pakai yang independen begini nulisnya. Nah, kalau up begini. Ya. A panjang tadi tambahin P ya, jadilah up. Oke. Jadi kita nggak boleh menulisnya begini. Oh, oke. Contoh lain dulu ya. Contoh lain misalnya, nah kata upar. Upar. Di sini kan U juga muncul di awal kata ya. Vokal kan di awal kata U sini. Nah, makanya si U panjang ini nulisnya juga pakai yang vokal yang independen. Jadi nulisnya begini. U panjang per ya. Upar. Oke. Contoh lain. Nah, di kata itihas. Itihas. Nah, di awal kata kan vokal I pendek ya. Nah, makanya si vokal I pendek kita tulisnya juga pakai bentuk yang independen. Jadi nulisnya begini. Itihas. Oke, bisa paham ya? Yang ini I pendeknya, I, baru ini T, baru ini has. Ya, itihas. Oke. Jadi I yang pertama ini tulisnya pakai bentuknya begini. Oke. Jadi nggak boleh kita tulisnya begini ya. Kalau tadi kata up, begini, sama P, salah. Ya. Jadi kita nggak boleh pakai A-nya, nggak boleh pakai bentuk yang begini. Oke. Salah. Kalau up, tulisnya harus begini. Pakai yang independen ya. Jadi nggak boleh pakai yang dependent. Oke, salah. Begitu juga dengan upar. Upar nggak boleh begini gitu tulisnya. Pakai yang begini, U-nya baru per. Nggak boleh. Ya. Harus U-nya harus yang bentuk yang independen. Lalu juga itihas sama itihas yang I pertama nggak boleh kita pakai begini. Nggak boleh ya. Harus pakai ya bentuk yang ini. Oke. Itu aturan pertamanya. Oke, ada yang bingung nggak? Jadi pokoknya intinya kalau misalnya vokal itu ada di awal kata, maka dia harus ditulis pakai yang independen. Ya. Oke, ada yang bingung? Belum. Belum. Oke, masih gampang ya. Oke. Nah, kalau mau tahu artinya up itu Anda, up, upper itu atas di atas, itihas ini artinya sejarah ya. Kalau mau tahu artinya. Oke. Aturan kedua. Nah, kalau misalnya ada dua bunyi vokal itu bersamaan, jadi dempet mereka, maka bunyi vokal yang kedua itu ditulis pakai bentuk yang independen. Misalnya, jadi kalau misalnya ada dua vokal yang dempet, bunyi vokal yang terakhir ditulisnya pakai yang independen. Misalnya ya, contoh kata, nah, jauh. Oke, jauh. Nah, di sini kan ada dua vokal ya, ada A sama O ya. Nah, karena dia vokal dempet, ada dua vokal dempet, maka si O ini ditulis bentuknya harus yang independen ya. Jadi si O harus yang independen. Jadi tulisnya begini. Nah, ini ja, oke. Ini O-nya yang ini. Jadi jauh dibacanya ini, ya, jauh. Ya, jadi si O, pokoknya si vokal yang terakhir tulisnya harus pakai yang independen. Ya. Contoh lain misalnya. Nah, kata dua. Dua. Ya. Ini ada
vokal sama ya, dempet ya. Ada U sama A ya. Nah, 2. Aturannya berarti si A belakang ini harus ditulis pakai yang independen ya. Jadi nulisnya jadi begini. Nah, ini kan do ya, the tambah U jadinya do ya yang ini. Nah, A-nya begini nulisnya, harus pakai yang independen. Ya, A panjangnya. Jadi kata ini dibaca 2. Oke, 2. Oke, contoh lain. Terakhir. Nah, ini kata lie. Lie. Oke. Juga sama ya, ada vokal I sama E ya, lie. Nah, aturannya berarti vokal yang terakhir si E ditulisnya harus yang independen. Jadi begini. Nah, ini li E. Ya. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Jadi jangan sampai kita tulisnya begini. Ini yang salah ya, contoh yang salah ya. Nah, tadi si jauh misalnya, kita tulisnya begini. Ja tambah O yang yang dependen, salah. Ya. Jadi bukan ditulis begini ya. Si O-nya nggak boleh pakai yang bentuk yang ini. Harus pakai yang ini. Oke. Begitu juga tadi kata dua, nggak boleh ditulis begini. Nah, dua, nggak boleh. Ya. Jadi si A ini harus begini bentuknya. Oke. Begitu juga dengan lie. Nah, ini apalagi ini aneh juga bentuknya gini. Ada li tambah E begini, salah. Ya, nggak boleh. Jadi si E harus begini. Oke. Gimana? Ada yang bingung nggak? Ada yang mau nanyain? Masih memahami. Masih paham ya? Oke, yang lain gimana? Pras, Dian, sama Rizky. Jadi kalau misalnya independen ini dia hurufnya jadi misah ya, nggak nyambung ya? Untuk yang ini yang A sama O, yang ini O sama A memang agak misah dia. Tapi kalau yang ini E dia tetap bisa tulis nyambung. Ya, tergantung dari bentuknya masing-masing sih. Tapi kalau yang tadi yang misalnya kayak A atau O tadi ya, kita lihat dulu ya. Dia kalau ditulis ini memang agak, karena dia ini yang ini bisa kita lihat yang vokal A misalnya yang 3 angka 3 ini depannya nggak ada garis ya. Iya, nah, makanya dia agak misah garis. Kalau nanti tulisnya agak misah nanti. Tapi selebihnya yang I ini kan ada garis di atas ya, jadi bisa disambung. Kecuali yang O ya. Jadi I, U sama E bisa disambung nulisnya. Oke. Artinya gimana? apa? Oh, artinya, oke, sorry. Jauh artinya pergi gitu, kayak nyuruh pergi gitu. Ini menyuruh ya, jauh pergi. Kalau dua itu artinya doa ya. Dua itu doa ya. Dua. Kalau lie ini banyak arti ya. Kalau lie aja dia artinya bisa ini mengambil tapi past tense. Lie. Mengambil tapi bentuk yang past tense ya. Tadi upar apa? Upar. Oh, upar. Upar ini di atas. Upar. Oke, gampang ya. Jadi cuma dua ini aja aturan kapan kita harus pakai independen, cuma dua kondisi ini aja. Selebihnya pakai yang independen. Bisa dimengerti ya? Bisa. Bisa ya? Oke. Nggak ada pertanyaan?
Nggak ada ya? Kalau nggak ada, beneran nggak ada? Belum ada, masih oke ya? Cerna. Masih cerna. Oke, kita lanjut dulu kalau gitu. Nah, sekarang kita ke intermezzo dulu ya. Ke street food ya. Sebelum nanti kita latihan di akhir, nanti kita ada latihan sedikit. Kita lihat dulu yang street food di India. Kemarin saya udah janjiin ya, kita mau ngenalin sedikit soal street food di India. Nah, di India itu sebenarnya sama kayak Indonesia. Jadi di semua tempat tuh pasti banyak orang yang jual makanan pinggir jalan. Ya. Dan makanannya pun bermacam-macam, tergantung daerah masing-masing ya. Jadi tiap daerah sebenarnya punya makanannya khas masing-masing. Cuma ada beberapa yang saya sampaikan sini yang universal bisa ditemui di semua bagian India atau ada, gitu ya. Nah misalnya, nah ini stand, ini bentuknya begini, bola begini ya, bola kecil. Nah sebelum kita tahu mereka jual apa, kita mesti tahu, soalnya kita mesti bisa baca ya. Mereka jualan apa kan kita nggak mesti baca nih, harus tahu bacaannya apa. Sebelum tahu mereka jualan apa. Oke. Nah, bisa baca nggak? Ini jualannya apa? Tuh. Coba dibaca. Siapa yang bisa baca? Belum. Coba dibaca. Coba-coba. Kita tadi udah belajar Devanagari semua ya. Harusnya bisa lah ya bacanya. Ini bacanya dari kanan ke kiri apa dari kiri ke kanan sih? Kiri kanan, biasa. Oh, kiri kanan tetap. Tetap. Oke, yang ini. Bisa baca nggak kata pertama ini? Murah. Oke, ini mu, terus? Lalu, murah, oke, benar. Murah. Terus? Ro. Murah, terus? Yang ini? Ro. Murah. Ro. Bukan ro. Bukan. Itu. Murah, ada yang bisa bantu? Mau coba Pras ya? Coba Pras baca. Bisa nggak coba? Ini masih bingung. Kalau lihat tulisan. Di samping yang ra kedua itu huruf ini ya? Bukan. Iya. Ini huruf apa ya? Ini. Itu iya. Benar. I panjang ya. I panjang, ya enggak? Murah. Karena ekornya ini nempel ke sini ya, nempel ke bawah, nempel ke sini berarti I panjang ya. Jadi dibaca murari, terus? Murari. Ra. Ini apa tadi huruf apa? Ra. La. Oke, jadi dibaca? La. Apa nih? Lal. Ya. Lal. Jadi dibaca mulai depan apa tadi? Murarilal. Ya, murarilal. Oke. Murarilal, terus ini. Ji, benar. Ji, ya. Murarilal Ji. Oke. Murarilal Ji. Terus ini? Ini saya tahu. Panipuri. Pa. Oke, pa. Terus? Ni. Pa apa tadi? Pa. Pani benar ya, Pani ya. Yakin? Yakin Pani? Iya, benar. Pani. Oke. Pani, terus? Beda banget itunya yang buntut atasnya sama yang sebelah. Beda font aja sih, beda cara nulis aja. Tapi kan tetap nempel ya ininya. Berarti kan kalau nempel kan I ya.
Oke, pani terus. Pani, pu. Oke, pu. Terus. Vokal I siapa? Ri, ya benar. Pani, puri, terus. Va, oke, benar. Va. Nah, itu nggak kelihatan. La, yes, benar ya. Jadi dibaca pani, puri, wala. Ya. Pani, puri, wala. Oke. Jadi dari depan. Murarilalji, pani, puri, wala. Ya, pani, puri, wala. Oke. Jadi jualannya apa? Panipuri. Jualannya panipuri ya, panipuri ya. Oke. Murarilalji itu namanya, nama orang yang jualan, nama merek ya istilahnya. Ji itu kan untuk habis nama kan tambahin Ji ya. Berarti kan kayak Pak atau siapa, Pak Saleh, Pak siapa, bakso Pak Saleh kayak gitu Pak, gitu ya. Murarilalji jadi panipuri Pak Murarilal gitu. Artinya. Oke, jadi jualannya panipuri ya. Nah, panipuri tahu nggak selain Dian? Panipuri pernah dengar nggak? Panipuri. Pras, Rizky sama Hadi pernah dengar panipuri? Taunya biryani. Pernah ya? Dengar sih. Pernah dengar ya? Oke, panipuri itu yang makannya diisi pakai kayak cairan gitu kan? Yes, nah itu panipuri. Panipuri itu begini. Oke, panipuri itu begini bentukannya. Kalau yang nah, ini agak bersihan dikit ini. Ini bentuknya begini, panipuri ya. Jadi panipuri itu ada kulit luar ini kayak bola gitu ya. Jadi kayak bola lingkaran gitu diisi ya. Nah, ada kulit luarnya ini. Terus isinya bisa macam-macam. Kalau di sini ya. Ini bisa diisi kentang, diisi kalau yang ini namanya yang kuning-kuning panjang-panjang ini namanya ini apa? Paper. Ini namanya istilahnya paper ya. Itu dari tepung dibikinnya. Jadi bisa ada kentang, terus ada kacang, ada bulat-bulat ini kayak kacang ya. Terus ada bawang-bawangan. Mereka pasti kalau di India pasti selalu nggak lupa pakai bawang bombay. Apapun itu, makanannya pasti ada bawang bombay atau bawang merah. Dirajang-rajang terus langsung dimakan mentah-mentah gitu. Nah itu biasanya. Jadi isinya panipuri itu begini. Plus nanti ada cairan yang hijau itu ya. Kalau pernah lihat video yang viral di YouTube yang diobok-obok pakai tangan itu. itu yang agak kurang higienis ya. Tapi yang ada juga yang higienis sudah. Jadi nggak pakai tangan ngobok-oboknya cuma jadi tinggal pakai mesin. Jadi tinggal panipuri itu diambil terus dimasukkan ada kayak selang gitu. Selangnya langsung ngucur salur airnya yang hijau itu. Nah, itu ada yang kayak gitu. Oke. Panipuri namanya. Cairan hijau itu apa enggak sih? Tahu nggak apa itu cairan hijau itu? Ini kayaknya cabai hijau yang dicairin gitu deh. Benar. Jadi itu campuran ini ya, ada cabai hijaunya, terus juga ada daun ininya rajangan daun ketumbar. Terus ada cabai hijau, terus ada bumbu-bumbu masala gitu. Campur-campur, ya udah jadi gitu. Ketumbar, jahe, gula pasir. Oh. Air asam Jawa, jeruk nipis, garam. Yes. Ini googling ya kayaknya. Iya. Sambil cek juga. Oh, sambil ngecek juga ya gitu. Nah, isinya gitu. Namanya panipuri ya. Panipuri sebenarnya asalnya itu dari daerah Mumbai ya. Tapi sekarang di daerah manapun India udah bisa ketemu namanya panipuri. Ya, ini salah satu yang populer juga, yang paling populer di India sana panipuri ya. Nah, itu. Pernah makan selain Dian? Yang lain pernah makan panipuri nggak? Belum. Ya, Belum pernah. Tahu rasanya? Kira-kira rasanya gimana? Kalau lihat dari deskripsi tadi kita itu. Asam pedas kali ya? Yes. Ada asam ada sedikit spicy gitu ya, bumbu-bumbu India gitu. Itu rasanya. Oke. Nah, kalau di India sendiri sih, kalau di Indo,
Indonesia juga ada jual panipuri, cuma terbatas di ini. Biasanya resto-resto India baru ada jual panipuri. Kalau yang di luaran kayaknya nggak, saya nggak pernah Daerah nemu Kuningan panipuri. ya? Kalau Jakarta banyak pasti ya. Resto-resto Daerah India itu pasti Kuningan. ada jual semua. Pasti mahal banget itu jadinya. Jadinya lebih mahal banget dibandingkan kalau kita di Indianya langsung. Padahal ini murah. Padahal murah banget kalau di India. Itu anggapannya kayak kita berapa rupiah? 1.000 rupiah kayak gitu. Satu biji atau berapa biji? 1.000 rupiah. Camilan. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi kita udah tahu namanya panipuri ya. Di India namanya panipuri. Terus misalnya ada lagi nih. Nih. Tahu nggak jualannya apa? Baca dulu ya. Ini jualannya. Apa nih? Pav. Oke. Pav. Pavta ya? Itu. Ini apa ini? Tahu bukan? Bukan ta. Ba. Ya, ba ya. Ba. Oke, yang be ya. Ini yang be. Ba. Ji. Ya, oke. Pav bhaji. Oke ya. Jadi ini tadi huruf ini kan bisa dibaca w, bisa dibaca w ya. Tapi dalam kata ini dibacanya w ya. Jadi dibacanya pav bhaji. Oke ya. Pav bhaji. Oke. Pav bhaji, terus ini satu lagi dia jualannya ada dua nih. Satu pav bhaji, satu lagi Pule, oke. Pulau. Ya, pulau. Oke ya. Ini pu, oke ya. Ini le tambah vokal a, bener ya? Jadi pula, baru ini huruf. Tadi bisa dibaca w, bisa dibaca w. Oke. Tapi di sini dibacanya w. Jadi pulau. Gitu ya, pulau. Oke, jadi jualan dia ada dua. Satunya pav bhaji, satu lagi pulau. Pav bhaji, pulau. Nah, selain Dian, pernah makan atau pernah dengar pav bhaji atau pulau? Belum. Oke. Kalau pav bhaji, nah itu dari ada kata pav. Pav itu kira-kira tahu nggak apaan? Pav. Roti bukan sih? Roti. Iya, di kita kan ada bakpao ya, pao. Nah, itu pao di sini juga sama artinya roti, ya. Jadi pav bhaji itu sebenarnya dari ada rotinya. Nah, ini. Ini pav bhaji itu begini. Roti. Ini ada karinya. Dimakan begitu deh. Sama ini cocolannya biasa apa sih? Bawang merah. Ya. Ini pav bhaji namanya. Pav bhaji ini asalnya memang dari Mumbai, ya. Pav bhaji itu dari Mumbai asal mulanya. Tapi sekarang di India, di Delhi, di mana-mana bisa ketemu pav bhaji, ya. Oke. Satu lagi yang pulau. Pulau itu pasti nasi ya, kayak nasi goreng gitu. Pulau, ya. Tapi nasi gorengnya beda sama nasi goreng kita ya, karena di India pasti selalu mereka pakai bumbu-bumbu yang rempah-rempah yang banyak. Jadi rasanya sangat beda sama nasi goreng kita. Pernah makan nasi biryani mungkin? Pernah. Nah, mirip-mirip gitu. Pulau sama biryani mirip-mirip rasanya. Cuma pulau ini dia vegetarian, jadi tanpa daging. Kalau biryani kan biasanya ada dagingnya ya. Mau itu ayam kayak mau apa gitu ya, atau kambing. Nah, gitu bedanya. Oke, gitu ya. Jadi kita ada namanya tadi panipuri pertama, terus jadi ada pav bhaji, terus yang ini ada pulau. Ini yang biasa sering ketemu di pinggir jalan ya. Terus ada lagi. Nih. Bacanya apa nih?
bener. Oke. A. Lu. Alu. Oke. Alu. Oke. Alu. Cat. Cat apa? Cat. Cat. Ya. Alu cat. Ya. Alu cat. Alu cat. Alu ini artinya kentang ya. Alu itu kentang. Ya. Kalau cat ini artinya begini sih. Jadi kentang itu mau ditumbuk atau mau direbus atau digoreng terserah. Terus ditambahin macam-macam begini. Ini apa teman-temannya si kentang tadi mirip kayak si isiannya panipuri mirip. Ya. Jadi ada daun ketumbar, ada papernya yang kuning-kuning panjang ini paper namanya. Terus juga ada bawang-bawang merahnya. Terus juga nanti ada kayak ada apa? Kayak kacang daun seledri. Itu daun ketumbar. Kalau di sana pakai daun ketumbar. Oh. Terus kayak kayak kacang chickpeas, pernah dengar chickpeas? Kacang Arab gitu. Yeah. Nah itu dia biasanya juga pakai kacang Arab di situ. Namanya alu cat. Ya. Dian pernah makan alu cat nggak? Pernah. Pernah. Suka nggak? Nggak suka daun ketumbar itu. Lebih parah dari seledri. Jadi kayaknya kalau di dia kemarin 3 bulan tuh kayaknya menderita ya makanannya. Nggak cocok semua. Ya paling makannya yang nggak pakai ketumbar. Oh, tapi kalau tanpa daun ketumbar bisa aja makan ya? Bisa. Ketumbarnya nyengat banget. Enggak kok. Oke, jadi itu. Pernah makan India nggak sebelumnya ya? Pras, Rizky, sama Hardi ya? Belum. Indo belum pernah nyoba ya? Pernah. Pernah ya, Rizky? Cocok nggak? Enggak, aku langsung muntah sih waktu itu. Ini pertama kali juga mau muntah, lama-lama biasa. Terlalu strong ya baunya ya? Aku nggak tahu sih namanya apa. Pokoknya ada kismisnya. Makanannya ada kismisnya. Terus sama kacang Arab itu kali ya. Aku nggak tahu deh. Ya aneh aja sih ya, makanan ada kismisnya gitu. Oh, jadi muntahnya gara-gara ada kismis manis itu? Enggak, jadi pas habis makan itu terus minum lasi kan. Oh, oke. Nah, udah langsung nggak lama kemudian terus langsung muntah. Udah. Itu makannya di mana? Di resto ya? Apa di mana? Aku waktu itu ke India pernah. Oh, pernah ke India juga? Iya. Di mana? Di kota mana? Waktu itu sih lagi perjalanan dari Agra ke Jaipur. Oh, di pinggir jalan ya makannya? Di resto sih, cuman nggak tahu deh, mungkin karena aku belum makan kali ya, terus minum lasi kali ya, aku nggak ngerti juga deh. Kayak gitu. Pras tahu ya lasi ya? Hardi sama Pras tahu lasi itu apa? Yogurt. Tahu ya? Yogurt, benar. Yogurt. Kayak yogurt. Yogurtnya tapi dibuat agak asin gitu. Tapi tergantung, ada lasi itu soalnya ada banyak rasanya. Bisa lasi mangga, bisa jadi mango lasi. Iya. Mereka bisa dicampur mangga, macam-macam. Gitu. Yang bikin lebih enak tuh kalau campurannya. Tapi kalau lasi doang kayaknya agak aneh di kita. Gitu. Oke. Nah, itu ya. Jadi tadi ada panipuri, ada pulau, ada pav bhaji, baru ini ada alu chaat ya. Oke, satu lagi, ada 2 lagi sih. Ini bisa baca nggak? Nih, ini jajanan enak, suka nih jajanan ini. Ini apa bacanya? Jalebi. Ya. Le. Nah, benar Jalebi. Ya benar, jalebi. Nah, jalebi ini biasanya di Delhi ya, banyak jualannya. Jalebi ini manis gitu. Jadi ini kudapan manis ya, manisan. Bikinnya dari tepung, ini kayaknya saya kurang tahu tepung apa, tapi mereka bikinnya itu nanti mereka ada kayak semacam penampungnya itu. Ini cair ya, asalnya cair ya. Jadi mereka punya penampungnya gitu. Nanti
penampung ini mereka putar-putar langsung di atas minyak panas gitu. Jadi bentuknya langsung jadi spiral kayak gitu. Gitu. Ya. Terus digoreng, nanti baru makannya bisa pakai ini, bisa makan langsung, bisa juga dikasih kayak sirup gula gitu. Aduh, Jadi, itu udah manis banget. Banget. Jadi ini semua dessert. Manis. Jalebi. Nah, teman-teman tahu ya, kalau misalnya dessert di India itu semuanya tuh serba manis banget ya. Jadi kalau yang namanya dessert pasti manis banget. Oke banget. Manis itu di luar standarnya kita lah. Manis banget. Oke. Nah, jalebi ini tadi saya bilang ya, kebanyakan di Delhi ya. Bisa ketemu kita di ini, namanya di Delhi itu ada yang nama apa? Nama wilayah namanya Chandni Chowk. Pernah ke situ nggak? Dian sama Rizky. Chandni Chowk ya. Itu kota lamanya Delhi ya. Jadi di situ banyak orang jualan kayak gini macam-macam. Di Chandni Chowk itu jualannya kaki lima banyak, terus juga nanti ada Jami Masjid. Kalau pernah ke sana Jami Masjid, di situ juga di Chandni Chowk juga ya. Pokoknya itu istilahnya kota lama tuanya Delhi. Jadi kota itu si Chandni Chowk ini sudah mulai ada sejak zamannya kerajaan Mughal. Mughal itu kerajaan di India yang berkuasa di Delhi, di India mulai tahun 1600-an lah, gitu. Gitu ya. Kalau jalebi saya masih doyan kalau jalebi. Walaupun manis banget tapi saya masih doyan. Tapi ya nggak banyak banget sih makannya. Terus satu lagi terakhir, ini juga dessert juga ya. Tadi selain jalebi, ini terakhir. Bahasanya apa nih? Oke. Kul. Ya ini le ya. Oke. Kulfi. Ya, kulfi. Ini kan fe ya. Ini fe. Oke, ada titiknya fe tambah i panjang. Jadi kulfi. Ya. Kulfi. Sulanya nggak dibaca ya itu ya. Yang mana? Yang le ini ya. Nah, nanti di next week minggu depan nanti kita ada aturannya lagi ya. Kenapa bisa le-nya ditulisnya begini gitu. Nanti ada aturannya lagi. Ya. Tapi ini dibacanya yang pasti dibaca kulfi. Ya, kulfi. Kulfi pernah makan Dian atau Rizky? Ini es krim. Es krim khasnya India ya. Oke. Suka nggak kulfi? Kalau saya doyan banget. Yang susu-susu gitu sih enak. Kulfi ini dia rasanya beda ya sama es krim yang di kita karena dia pakai susu, susunya juga yang lebih banyak susunya, dominan susu. Terus juga kadang-kadang ditambahin madu, kadang-kadang ditambahin kacang almond gitu-gitu. Ya, kulfi sama sedikit rempah-rempahnya India. Jadi rasanya itu agak sedikit ada bau-bau rempahnya itu. Tapi enak kalau menurut saya bilang kulfi. Nah, kulfi ini gampang banget di mana aja bisa ketemu, di pinggir jalan dimanapun ya, ada orang jual kulfi. Jadi ada yang jual kaki lima, ada juga yang jualnya di resto atau di rumah makan. Kulfi pasti ada, pasti. Gitu. Nah, itu deh pengenalan soal street food di India beberapa ya. Jadi yang umum, yang gampang dijumpai. Tadi pertama ada panipuri, lalu ada pav bhaji, ada pulau, nasi goreng itu, kayak nasi biryani. Lalu ada aloo chaat, lalu ada dessertnya ada jalebi, sama yang ini kulfi. Oke. Kira-kira yang buat yang belum pernah nyoba, mau coba nggak? Mau. Mau ya, Ardi mau ya. Kalau Pras, mau coba nggak? Saya ada beberapa yang sudah pernah sih juga. Misalnya? Saya pernah panipuri, jalebi juga. Jalebi juga. Yang paling suka yang mana di antara yang udah pernah coba itu? Biasa aja sih, nggak ada biasa yang aja paling ya. Tapi masih bisa makan lah istilahnya ya. Masih bisa dimakan, nggak sampai muntah ya. Oke. Jujur kalau saya juga gitu. Jadi saya pertama kali makan India tuh juga rasanya, tapi nggak sampai muntah kayak Rizky sih. Rasanya tuh kayak nggak enak perut gitu.
Jadi perut itu rasanya, karena dia kan tiba-tiba kita udah nggak biasa, tapi tiba-tiba langsung dimasukin sama benda-benda yang rempahnya banyak, kuat gitu kan, jadi kan perut nggak enak ya rasanya ya. Gimana gitu, kayak agak-agak sakit-sakit gimana gitu. Itu pengalaman pertama saya makan India sih. Tapi saya tetap pengen coba gitu, lama-kelamaan saya mau setelah berapa lama ya coba lagi lah. Lumayan cocok lah, masih bisa diterima gitu. Ya mungkin sebenarnya karena kebiasaan aja. Jadi kalau kita sebenarnya sering kemakan itu mungkin ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Saya malah jadi doyan sekarang. Oke, itu ya street food India ya pengenalannya. Oke, ada yang mau tanya dulu? Sebelum kita latihan. Nggak ada? Nggak ada? Belum. Kita lanjut ya. Nah, kita latihan dulu. Biasa, baca dulu. Nih. Siapa yang bisa langsung? Pras, coba diulang. Kurang jelas suaranya. Gar. Oke. Gar. Oke, setuju ya? Gar? Iya. Setuju? Gar. Oke. Yes, kata ini dibaca gar ya. Oke. Nah, ini langsung siapa bisa? Garam. Ya, oke. Garam. Oke, garam. Setuju? Garam? Iya. Ada yang beda mungkin jawabannya? Setuju? Garam? Setuju. Setuju. Yes, benar ya. Garam. Oh, saya lupa. Gar ini artinya rumah ya. Kalau garam itu panas. Jadi hawa panas. Garam. Nah, lalu ini. Langsung, siapa yang bisa? Saral. Saral. Oke, saral. Ya, benar ya. Saral. Saral. Saral ini artinya sederhana. Saral. Garam, saral. Oke. Lanjut. Nih. Malum. Yes, malum. Oke. Malum itu tahu. Tahu ya artinya tahu. Malum. Lalu ini? Tum. Oke, tum. Tum pasti tahu ya, pernah dengar kan? Kamu. Ya, tum. Kamu. Lalu ini? Tali. Yes, arti benar ya. Tali. Oke, tali itu pernah lihat makanan India yang di piring gede yang bulat itu? Terus isinya macam-macam, ada banyak yang kecil-kecilnya itu banyak makanan yang kecil-kecil, pernah lihat? Oh ya, iya. satu piring yang gede yang biasanya warnanya perak gitu, isinya atasnya macam-macam, ada piring 1, piring 2, piring 3, piring 4, piring 5 kayak gitu ya. Itu namanya thali. Ya. Thali. Lalu ini nih. Kon, ya benar, Pras. Kon. Benar ya? Setuju nggak? Kon? Setuju ya? Oke, kon. Kon itu siapa? Kon. Lalu ini? Pool. Yes, benar ya. Pool. Oke. Pool. Oke, pool itu bunga artinya. Pool. Lalu, oke, malum, tum, tali, kon, dan pool. Lanjut. Nah ini. Larka. Yes, benar. Larka. Ya, larka. Oke, larka itu anak laki-laki. Ya, larka.
Ya. Atau boy kalau Inggrisnya boy. Larka. Lalu ini Burha. Burha. burha ya, burha ya. Burha. Oke, burha ya. Burha. Burha Burha. ini burha ini ya benar. Burha. Burha ini artinya orang tua ya. Maksudnya bukan orang tua papa mama tapi orang yang tua, orang tua ya. Burha. Lalu Safar. ya, safar ya. Safar ya. Safar. Safar. Safar pernah dengar kata ini? Safar ini dari kata Arab sebenarnya. Safar. Perjalanan bukan sih? Perjalanan. Ya, Perjalanan kan ya? benar. Perjalanan. Yes, perjalanan. Safar. Lalu nih. Ramayan. Benar. Ramayan ya. Ingat ini ne ya, n-nya yang retroflex ya. Jadi dibaca Ramayan. Oke. Ramayan. Oke. Ramayan, Ramayana ya, Ramayan. Lalu ini Kharit. Kharit. Kharit ya, benar. Kharit. Oke. Kharit ya. Kharit. Kharit ini artinya membeli ya. Kharit. Lalu ini Taza. taza, benar. Pras benar. Taza ya. Taza. Taza ini artinya segar gitu, fresh, segar. Oke, Larka, Burha, Safar, Ramayan, Kharit, dan Taza. Oke. Lagi? Asya. Asa. Asha, ya benar ya. Asha. Oke. Asha. Asha itu kalau di bahasa Indonesia jadinya asa. Artinya apa tuh? Harapan ya? Harapan. Ya. Harapan. Harapan. Asha, harapan. Lalu nih, Usha. 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 Ya, keras sebenarnya. Usha. Ya. Usha. Usha ini arti sebenarnya sih ini senja ya. Tapi jarang dipakai kata ini sekarang, senja. Tapi masih bisa kedengeran, masih bisa dengar orang ngomongin kok usha, senja artinya. Oke, lanjut. Nih. Ash. Nah, Ash. benar. Ash ya. Setuju ya, ash. Oke. Ini apa nih dibacanya? Yang ini? Panjang ya. Panjang, benar ya? Benar. Sama huruf sh. Jadi dibaca ash ya. Ya, ash. Ash ini artinya kemewahan, ash. Oke, ada lagi. Nah, ini. Koa. Koa. Setuju ya? Koa. Ya, benar ya? Koa. Koa. Koa artinya burung gagak ya. Koa. Koa. Lalu
Suwar. Su. War. Su. War. Suar. Ya, suar. Suar. Ya. Yang ini ya, ingat ya. Bukan A ya, tapi Oke. Jadi suar. 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 Suar itu artinya babi. Suar. Lalu, nih. Apa? Hui. Hui. Ya, hui. Ya, hui. Hui. Oke. Jadi asa, usha, es, koa, suar, dan hui. Tadi Ramayan artinya apa? Ramayana. Oh. Kalau Hui? Hui ini to be. Jadi kayak bahasa Inggrisnya ada to be ya. M is R ya. Kalau di Hindi, hui ini juga bentuk dari to be. Cuma bentuk past tense-nya, bentuk lampaunya dari to be. Hui. Oke, kayaknya masih ada deh. Oh, udah. Oke, ada yang mau tanya dulu? Gampang ya? Gampang tuh ya? Kayaknya udah bisa semua nih tadi. Bacanya. Cepet loh. Dalam 2 pertemuan sudah sip. Langsung hafal. Mungkin lebih perbanyak latihan menulis sama mengingat bentuk karakteristik hurufnya. Ya. Oke. Oke, ditanya dulu. Oh, kita pas hari ini ya. Nggak lebih waktu kita. Sebelum kita tutup, ada yang mau tanya dulu? Jangan lupa ya pesannya. Jangan lupa dihafalin semua hurufnya. Oke, dihafalin. Nanti minggu depan kita nanti ada dengar lagu. Ya, dengar lagu. Cuma nanti saya kasih liriknya tanpa Latin. Ya, jadi baca. Ya. Lirik lagu tanpa Latin langsung DF Nagari ya. Jadi silakan dibaca baru kita nyanyi ya. Baca DF Nagarinya aja lama ya. Iya. Gak apa-apa. Kan kita belajar ya. Oke, nah sebelum kita tutup, kalian mau tanya dulu? Enggak. Ada. Nah sebelum kita tutup, tambahan kata baru ya. Nih bacanya. Su, oke. Yang ini belum belajar sih kita ya. Nanti minggu depan kita belajar ini ya. Ini dibaca sukri. Terus? Sukriya. Sukriya. Sukriya artinya? Terima kasih. Terima kasih. Nah, minggu lalu kita belajar terima kasih yang kata apa ya? Dhanyavad. Nah, dhanyavad ya. Dhanyavad. Dhanyavad ada 2 ya, terima kasih di Hindi. Ada dhanyavad, ada syukriya. Bedanya? Dhanyavad itu dipakai di pokoknya dia tuh kadang-kadang lebih formal gitu. Jadi kayak dipakai di pidato-pidato atau kayak di siaran-siaran TV, nah itu pakai dhanyavad. Atau kayak di announcement yang kayak di transportasi umum ya, misalnya announcement di airport, announcement di kereta api gitu-gitu ya, itu pakai dhanyavad. Tapi kalau syukriya ini lebih informal kesannya, itu lebih ke percakapan sehari-hari. Jadi sehari-hari kita ngomong lebih pakai syukriya. Jarang kita pakai dhanyavad kalau ngomong sehari-hari ya. Gitu juga ya. Jadi bedanya itu. Kalau dhanyavad lebih formal, syukriya itu bisa lebih informal, lebih kolokwial gitu, lebih dipakai sehari-hari syukriya. Lalu ini
La. Mile, oke, Le. mile. Mile, Tambah. mile, Mile, oke benar. Mile. Baru. G, Ini apa ini bacanya? G, G. G, Ya, G, tambahin vokal E. jadi Milte. mileng. Mil. Ini ada titiknya, jadi ada bunyi eng gitu ya. Jadi mileng G. Per milengge. Per milengge artinya sampai ketemu lagi gitu ya. Per milengge. Oke. Jadi teman-teman semua syukria per milengge ya. Kita agle hafte minggu depan per milengge. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Oke. Miltehe, namaste. Namaste. Sukriya, namaste.